Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku IDF. Jadi di video kali ini aku mau berbagi resep gimana sih cara aku bikin roti abon yang super duper enak banget, lembutnya beneran enak banget. Ini dengan bahan yang sederhana tapi hasilnya beneran seenak ini. Ini nggak kalah jauh sama yang ada di bakery. So kalau teman-teman pengen cobain resep ini, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja. Ini dia bahan yang pertama. Aku gunakan 300 gram tepung terigu protein sedang. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan, dan di sini kemudian aku tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk bahan campurannya di sini aku tambahkan 1 kuning telur dan tambah dengan susu cair sampai volumenya itu sekitar 200 ml. Nah, ikutin gelas ukur yang ada di video ini. Nah, ini ke 200 ml ya. Jadi totalnya itu 200 ml. Ini aku aduk terlebih dahulu, kemudian aku tambahkan ke tepung ataupun ke adonan kering secara bertahap sambil diaduk. Nah, di sini aku aduknya pakai spatula. Nah, campuran telur tadi ini kita tambahkan secara bertahap sampai konsistensi dari si adonan ini setengah kalis ataupun udah sedikit kalis. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, aku lanjut, aku tambahkan mentega. Di sini aku pakai si Palmia ataupun salted butter. Nah, ini aku tambahkan secara bertahap juga, dan ini aku lanjutkan pakai mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya. Mentega yang 40 gramnya itu kita tambahkan secara bertahap sampai adonannya menjadi kalis elastis. Ini aku naikkan kecepatan mixernya dari yang paling rendah sampai yang tinggi, bukan yang paling tinggi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini belum terlalu kalis elastis, hanya aja ini udah terbilang kalis, tapi masih teksturnya masih kayak nggak rata gitu. Jadi ini aku pindahin ke talenan. Yang terlebih dahulu aku taburin tepung terigu. Ini supaya adonannya itu menjadi kalis elastis yang benar-benar cantik banget, lentur. Ini cukup aku balik-balikan, gak terlalu adonan yang terlalu kuat gitu ya. Nah, cukup seperti ini aja. Kemudian, nah ini aku tunjukkan ke teman-teman. Ini beneran kalis elastis, ini lentur banget. Selanjutnya aku bakal bagi adonan ini menjadi per piecesnya itu 45 gram sampai 50 gram. Nah, setelah aku bagi seperti ini, selanjutnya ini aku rounding. Nah, aku bulatin dari yang bagian yang mulusnya itu di bagian luar, kemudian aku rounding ke dalamnya seperti ini. Teman-teman ikutin aja cara yang aku buat pada video ini untuk ngerounding si adonannya. Kemudian ini bakal kita istirahatkan seperti ini. Nah, ini bentuknya cantik banget. Nah, kemudian ini aku bakal pipihin. Aku pakai rolling pin seperti ini. Teman-teman ikutin aja cara yang aku lakukan di video ini. Aku bikinnya random banget karena aku gimana ya, itu sesuai inisiatif ataupun imajinasi aku sendiri aja gitu. Jadi teman-teman ikutin aja yang ada di video, karena aku nggak bisa jabarinnya kayak ngelebarin kanan kirinya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman bentuknya udah pipih cantik, selanjutnya ini aku pindahin ke loyang yang udah aku alasin dengan baking paper. Kenapa pakai baking paper? Karena supaya rotinya nanti tuh nggak cepat gosong, karena kan dia langsung bersentuhan sama si loyangnya kalau misalnya kita nggak pakai baking paper. Jadi aku alasin terlebih dahulu. Nah, ini kita lakukan caranya sama agar adonannya itu bentuknya sama, caranya juga sama ya. By the way, aku di sini pakai oven tangkring. Jadi kalau teman-teman pakai oven yang listrik, maybe kayak kasusnya berbeda. Kalau misalnya aku pakai oven tangkring, ini bakal gosong kalau misalnya aku nggak alasin dengan baking paper. Nah, kalau semua adonan udah terbentuk seperti ini, selanjutnya ini aku istirahat selama kurang lebih 1,5 jaman gitu sambil aku bikin video yang lain. So, ini aku bakal istirahatkan.
Nah ini dia setelah aku istirahatkan selama 1,5 jam lebih. Nah kalau teman-teman mau 1 jam itu juga boleh banget, atau 2 jam. Tapi jangan sampai overproofing ataupun terlalu lama didiamkan gitu, diistirahatkan terlalu lama. Takutnya glutennya itu malah rusak. Nah di sini aku 1 sampai 2 jam sih rekomendasi aku supaya hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya aku bakal masukin ke dalam oven. Nah ini dia setelah aku keluarin dari oven, ini masih dalam kondisi panas. Kemudian aku olesin dengan salted butter ataupun mentega. Nah kalau teman-teman mau yang hasil maksimal, boleh pakai mentega yang kualitasnya bagus, khususnya kayak Blue Band ataupun Wishman. Di sini aku pakai yang Simas Palmia, itu udah mantep banget dah pokoknya. Nah ini hasilnya lebih mengkilap, cantik banget, glowing. Nah ini dia hasilnya setelah udah dingin. Ini bisa kita bandingin, ini untuk yang sebelah kiri dengan dialasi baking paper. Kalau yang sebelah kanan itu nggak pakai baking paper dan bawahnya itu rada gosong gitu. Nah kemudian bagian tengah roti ini bakal aku belah pakai pisau seperti ini, tapi tidak sampai terputus. Nah kira-kira seperti ini. Ini teksturnya benar-benar cantik banget, lembut. Nah setelah itu aku bakal bikin olesannya. Di sini aku udah siapin 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian ini bakal aku tambahkan sama 4 sendok makan mayonaise. Di sini aku saranin teman-teman pakai mayonaise-nya merek Maestro karena rasanya lebih enak banget gitu, kayak creamy-nya pas banget. Nah kalau udah 4 sendok makan, kemudian di sini aku langsung aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini aku olesin ke roti bagian tengahnya dan bagian luarnya juga. Nah teman-teman ikutin aja yang ada di video ini ya. Nah kalau si roti udah terolesi bagian permukaannya seperti ini, selanjutnya aku bakal tambahin abon di bagian atasnya. Di sini aku pakai abon sapi, merek yang bener-bener murah, aku beli di Indomaret. Ini kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau hasil yang lebih maksimal, boleh tambahin abon sapi di bagian atasnya itu lebih dipadetin gitu. Dan ini aku langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak banget, bener kayak perpaduan yang worth it banget antara si mayones, susu kental manis, dan si abonnya gurih, manis, asin, pokoknya mantep banget. Ditambah roti yang bener-bener lembut dan gak seret sama sekali. Ini beneran patut dicoba. Dengan yang ekonomis aja kita bisa bikin yang worth it ini. So aku rekomendasiin teman-teman untuk cobain resep ini di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara subscribe. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share ke teman-temannya dan seluruh sosial media. Dan kalau teman-teman mau rekomendasikan video apa yang bakal aku upload selanjutnya, teman-teman bisa langsung get a friendship dengan aku di Instagram ataupun langsung komen di bawah. So aku ucapin thank you for watching, see you on my next video, have a nice day and stay healthy.